Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sebelumnya Bapak atas ketersediaannya meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, saya Angga Bagiasa, mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya sedang menyusun skripsi dengan judul Penerapan Media Pembelajaran YouTube dalam meningkatkan minat dan motivasi pembelajaran sejarah kelas 12 SMA terus Darul Fudlola, betul? Ya. Saya wawancara merupakan bagian dari pengumpulan data yang dibutuhkan dengan izin Bapak. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Untuk menjawab sesuatu yang saya mampu. Ya. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana Bapak ketika hendak memulai pelajaran? Ya. Biasanya saya memulai pelajaran itu tentu saja dengan standar yang dianjurkan oleh dinas. Pertama tentu saja refleksi. Apa itu refleksi? Mengingat kembali hal-hal yang telah saya sampaikan kepada siswa tentang bahan-bahan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, itu kami merefleksikan, lalu apa respon anak-anak terhadap materi-materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Itu langkah pertama saya. Nah, lewat jawaban anak-anak itulah saya bisa mengambil beberapa poin. Di antaranya adalah satu, seberapa paham siswa Darul Fudlola terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah saya sampaikan. Yang kedua, seberapa luas anak-anak menangkap value terhadap value ya. Value itu kan berupa nilai. Nilai-nilai yang bisa anak-anak ambil terhadap peristiwa-peristiwa yang telah saya sampaikan. Karena yang namanya sejarah itu kan nggak lepas dari value, nggak lepas dari nilai. Gitu. Terus kemudian setelah itu selesai, langkah kedua baru saya menyampaikan pokok bahasan yang pada saat itu saya sampaikan. Contoh misalnya, kalau kelas 12 itu di semester pertama itu kan sudah beranjak ke pembahasan tentang reformasi atau sejarah modern. Nah, dalam menyampaikan bahan-bahan pelajaran yang berkaitan dengan sejarah, saya menggunakan 3 tingkatan. Satu, saya menyampaikan hal-hal yang bersifat ontologis. Ontologis itu artinya saya mengupas tentang apanya peristiwa. Apanya peristiwa. Lalu poin-poin peristiwa yang pokok. Itu sifatnya ontologis. Yang kedua, saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan epistemologi atau epistemik. Apa itu epistemik? Proses berlangsungnya terjadinya sebuah peristiwa. Proses berlangsungnya atau terjadinya peristiwa. Dari poin yang paling dasar sampai poin yang akhir. Itu saya sampaikan. Itu berkaitan dengan epistemik. Gitu. Nah, setelah saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan epistemik, baru kemudian saya menyampaikan aksiologinya. Yang ketiga, apa itu aksiologi? Aksiologi adalah makna atau hikmah dalam bahasa agamanya itu yang terdapat dalam peristiwa yang saya sampaikan atau pokok bahasan yang saya sampaikan. Gitu. Misalnya tentang reformasi. Adakah sesuatu yang
bisa ditarik nilai positif dari reformasi itu, atau adakah sisi negatifnya? Itu berkaitan dengan aksiologi. Setelah itu selesai, barulah terjadi forum diskusi antara siswa dan saya sebagai pemangku mata pelajaran. Nah, pada saat momen diskusi itulah saya sebagai seorang guru bisa melihat seberapa dalam penguasaan anak terhadap materi yang saya sampaikan. Juga saya bisa tahu feedbacknya. Untuk saya seberapa seberapa luas saya menyampaikan permasalahan itu ke anak. Ini feedbacknya buat saya adalah kalau seandainya anak-anak ternyata paham, berarti saya lumayan bagus. Ternyata kan ada juga beberapa anak yang nggak paham, berarti saya kurang mampu. Gitu. Nah itu kira-kira. Dan ketika saya telah menyampaikan pokok bahasan tentang materi sejarah pada jam itu, biasanya saya kutip beberapa ayat yang kaitannya dengan peristiwa itu. Itu urutan-urutannya. Oke, baik Bapak, terima kasih jawabannya. Ya. Yang kedua, bagaimana ketersediaan media pembelajaran di sekolah ini yang ada di kelas 12? Ya, pertama fasilitas yang ada, alhamdulillah wifi sudah ada. Ya, wifi sudah ada dan kapasitasnya bagus. Yang kedua, saya menggunakan HP sebagai alatnya. Menggunakan HP Iya. dengan cara Saya karena ini kan terbatas ya, siswa kan tidak boleh pegang HP dan sarana penunjang teknologinya kan di sini terus terang aja murah, sehingga saya paling menyampaikan isi dari materi yang saya buka di HP itu ada. Dan memang saya banyak menggunakan fasilitas YouTube. Ya, dan beberapa blog ya. Beberapa blog gitu. Apa memakai PowerPoint atau Enggak, PowerPoint kadang-kadang iya. Ya saya kalau materinya agak rumit gitu ya, baru saya menggunakan PowerPoint. Tapi fasilitasnya, nah ini PowerPoint itu memang kadang-kadang suka terbatas di sini ya. Iya, sangat terbatas PowerPoint yang kami siapkan. Itu pun tidak semua materi ya. Makanya materi-materi yang saya anggap itu agak pelik gitu, baru saya pakai. Kalau enggak, oral aja paling di sini. Iya, paling oral. Nah, itu kira-kira. Yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran sejarah secara konvensional atau tanpa adanya media seperti YouTube dan lain-lain? Biasanya saya media harus ada, sesederhana pun harus ada, minimal peta lah. Kita punya peta, gitu. Terus yang kedua, saya menggunakan foto-foto. Menggunakan Foto ya, foto tokoh ya. Itu menggunakan fotonya foto Cetakan. Iya. Bukan dari HP atau apa? Enggak, cetakan iya. Banyak kok foto cetakannya. Ya. Apa? Oh iya, sudah. Mulai, bisa tuh minta nasi dari sana 2 piring aja Ya. Anak-anak bisa. Apakah ada lagi menggunakan cara lain? Tadi kan peta ya, peta, foto-foto, paling ini buku-buku teks pelajaran dia. Itu aja medianya. Di sini terbatas sekali ya. Orang agak repot. Simpan dulu. Bagaimana dari hasil pembelajaran sejarah secara konvensional? Bagaimana Ya, silakan. Kualitasnya. kualitasnya? Ya. Konvensional itu yang dimaksud dengan konvensional itu penggunaan alat seadanya kan? Seadanya ya. Iya. Tidak menggunakan teknologi. Ya. Konvensional itu satu sisi
anak-anak agak blur memahaminya, karena kan oral ya, gitu. Agak blur memahami penjelasan saya, nggak mantep lah gitu ya kalau konvensional itu. Terus sisi lemahnya satu. Sisi lemah kedua adalah beban tugas guru itu berat kalau konvensional itu. Yang ketiga ya kecerdasan anak kurang terbangun. Iya. Kurang terbangun kecerdasannya. Karena kan oral, terus kemudian lagi ini kalau anak sekarang kan malas baca maksudnya. Gitu. Baik, pertanyaan kelima, media pembelajaran apa saja yang pernah digunakan untuk belajar sejarah? Medianya? Iya, komputer. Komputer. Iya, media itu. Terus peta. Komputer itu maksudnya dengan Iya, anak-anak kadang-kadang saya ajak di lab. Ya, di lab cuman buka website tertentu ya, tidak bebas nyari ya. Jadi udah disiapkan webnya ini gitu. Terus kemudian medianya pakai peta. Iya, ya. Terus gambar-gambar peristiwa. Cliff chart. jatuhnya kayak demografi pendudukan. Gambaran sejarah itu pakai peta sejarah. Itu kan peta. Iya. Peta sejarah ya. Konvensional. Iya. Lalu Kalau ada demografi itu pendudukan. Iya. Lalu ada lagi Pak. Clip chart. Apa tuh? Kertas gambar gitu loh. Atas gambar. Nih. Tadi sudah dijelaskan gini. Coba kalau dilihat tentang gambar ini. Gitu. Bos, sudah. Kamu coba jelaskan tentang gambar ini. Itu pun saya ambil dari yang ada, dari buku yang ada. Ada di perpus. Iya, yang di sini. Baik. Pertanyaan yang keenam, bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran sejarah? Oh iya, tetap menarik. Iya, karena gurunya cerdas. Jadi orang sejarah itu satu, kamu misalnya sejarah, itu harus banyak baca buku, harus punya buku banyak, gitu. Harus sering berselancar di dunia maya, buku baru. Tapi tingkat keaktifan Siswa aktif? aktif. Iya. Ada yang bertanya, ada Usaha bertanya anak-anak namanya. Pertanyaan dari mulai yang mumet sampai yang ngakar-karuan. Karena di sini kan informasi dari guru. Sini majalah nggak ada, koran nggak ada, ya kan? Ke lab juga jarang, sekali aja. Gitu. Jadi saya ini sebagai sumber utama informasi. Iya, untungnya saya banyak baca buku. Kalau guru sejarah atau orang sejarah jarang baca buku, udah nggak usah jadi guru sejarah. Tapi anak-anak suka diajak ke perpus. Oh iya, belajarnya di sini. Oh, di sini. Iya, mau di sini. Baik. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana hasil dari pembelajaran sejarah menggunakan media YouTube yang pernah Bapak lakukan? Oh iya, mereka senang. Dan pengaruh terhadap nilai atau pemahaman siswa? Iya, lebih paham. Lebih paham Iya. menggunakan YouTube. Iya. Dengan itu kan banyak kan peristiwa-peristiwa. Misalnya peristiwa Janur Kuning. Tahu peristiwa Janur Kuning? Janur Kuning? Iya. Tahu. Apa tuh? Apa peristiwa Janur Kuning? Yang perang di Jawa. Di mana Jawanya? Kalau ini pernah nonton filmnya tapi Iya. Peristiwa nggak tahu? belum. Oh iya. Peristiwa Janur Kuning adalah seorang perjaka yang ditolak nikah sama perempuan. Jadi nggak jadi Janur Kuning. Iya. Nah itu saya tunjukkan tuh, kan ada tuh filmnya Janur Kuning, gitu mereka kaget juga, oh ada iya, itu ini pakai saya. Kemudian di sini kan setelah kelas 12 sedikit, ada sekitar 12-an.
nih video aja dulu. Kalau pasti sana. Kalau kemarin kan udah pasti. YouTube sangat iya sangat membantu, sangat berpengaruh, sangat membantu dan sangat meringankan Berat ya. tugas saya. Hadiran. Salah satu akun YouTube yang Bapak ikuti atau Historika. Iya. Historika tulisan. Historika. Iya. Banyak itu saya ini blog-blog sejarah itu di YouTube itu. Terus kadang-kadang saya menggunakan film sejarah. Itu nonton filmnya dari YouTube juga. Iya, dari YouTube juga. Nonton filmnya. Coba Tapi misalnya, pernah sama siswa. iya di sini nonton Di sini. sini. Iya, ayo nonton nih. Misalnya mereka tertarik November 1928, ya kan? Itu terus perang di Penigoro kan ada kan? Ya, ada. Itu banyak sekali film-film itu tentang Sudirman. Ini nonton, gitu. Seneng mereka 2 jam sampai habis nonton. Pokoknya kalau gak nonton anak-anak seneng. Dan memang pembelajaran sejarah yang paling pas itu nonton. Nonton ya. Iya, itu pas itu peristiwa. Nanti mereka merangkum. Nanti kan mereka tanya, kok ini, kok itu, kok ini, apa sebabnya? Namanya kan dalam sejarah kan interpretasi kan? Iya, sejarah itu pasti tak lepas dari interpretasi peristiwa. Gitu. Nah, itu YouTube luar biasa itu. Sangat membantu. Sangat membantu YouTube juga, memperingan tugas guru. Baik, pertanyaan ke-8. Apa saja kendala dalam pembelajaran sejarah? Oh, Menurut banyak. Bapak? Banyak. Utama buku. Buku itu Iya. kurang atau Kurang. Kurang. Iya. Menyumbang. Masih menyumbang. Insya Allah nanti pelajaran cek ini. Buku. Ada lagi? Terus kemudian peta sejarah. Peta sejarah. Iya. Beda antara peta biasa dengan peta sejarah beda. Gitu. Terus buku ya. Terus ini apa fasilitas komputer, laptop. Mestinya belajar sejarah tuh pakai laptop baru enak. Kendalanya kalau dari siswanya ada? Dari sekolah bagi duit beli laptopnya kan uang Mesir. Dari siswanya apakah Dari kurang? Kendala dari siswanya, Iya, kendala dari siswanya. kebanyakan anak-anak itu pengen cerita. Pengennya? Iya, suruh mikir nggak mau. Gitu. Anak sekarang kan begitu kan, generasi Gen Z kan instan. Ya pengen jadi. Gitu. Misalnya gini, kamu udah ngeliat film, misalnya tentang Cut Nyadim kan, perang di Aceh kan, gitu. Sudah Pak? Sudah. Coba kamu ambil satu titik problem, kenapa film terjadi? Nah, itu anak-anak nggak mau tuh. Paling mereka kalimat singkat. Gitu. Jadi kapasitas mereka untuk menganalisa anak-anak sekarang itu kurang. Karena apa? Kurang membaca. Tapi dia kalau melalui media-media Nah itu baru lebih tuh senang dia. ya? Iya. Oh ini ceritanya gitu. Tapi kalau suruh baca, suruh mikir nggak mau. Jangan kan tebel-tebel. Baca buku ini aja belum tentu mereka paham. Ya instan sekarang ini. Gitu. Baik. Yang ke-9, apa saja respon peserta didik dalam kekurangan dan kelebihan terhadap media YouTube dalam pembelajaran sejarah? Rata-rata mereka senang kalau lihat itu. Iya. Nggak nonton HP. Kadang-kadang saya pulsanya habis paket. Paketnya habis. Kadang-kadang kan nggak nyampe ke sini kan. Gitu. Kalau lagi benar sih enak ya. Tapi kalau nggak benar kan pakai paket. Itu paket 35.000 itu habis 2 kali pertemuan. Nonton kan? Iya. YouTube senang anak-anak, aku udah senang banget. Pembelajaran itu di dunia internasional itu yang pakai teknologi. Pakai teknologi. Iya, konvensional udah nggak berlaku udah tinggalan zaman. Memang sekarang kebanyakan menggunakan teknologi. Iya, semua teknologi.
Sekolah yang nggak pakai teknologi tunggu aja saat kanjuran. Oke, yang ke-10 Bapak, bagaimana minat dan motivasi siswa dalam belajar sejarah? Oh, minatnya tinggi. Minatnya Rata-rata pelajaran sejarah itu tergantung siapa yang mengampu. Itu titik tekannya. Kalau pelajaran lain itu bisa. Kalau sejarah kan urusan masa lalu. Iya, masalah. Kalau misalnya gurunya budeg, jarang baca, ya sudah. Itu ya, tapi kalau misalnya gurunya informasinya banyak, pengetahuannya luas. Tapi suka ngasih tugas atau enggak? Oh, tugas iya, Tugas tugas. selalu. Iya. Selalu kalau ketemu itu, walaupun kadang-kadang nggak dikerjakan mereka, tapi suruh kasih tugas. Terutama pada tingkat refleksi ya. Karena intinya sejarah kan refleksinya itu. Ya kan? Apakah anak ada catatan? Oh iya catatan? dong, perlu nyata. Selalu itu, iya. Selalu itu. Karena kan catatan itu kan media untuk memperkuat daya ingat. Lagi anak sekarang, daya ingatnya kan lemah. Makanya pelajaran sejarah itu sebetulnya jadi momok besar bagi anak-anak. Karena sejarah itu kaitannya dengan mengingat. Anak-anak sekarang tuh nggak mau mengingat. Yang ingat cuma satu, duit, udah. Yang lain nggak. Gitu ya. Gitu. Pertanyaan terakhir Bapak. Iya. Apa aja yang udah Bapak lakukan untuk menarik minat dan motivasi siswa dalam belajar sejarah? Satu, cerita tentang tokoh. Iya, itu. Mereka kan kadang-kadang anak-anak itu kan generasi Z itu kan sebenarnya suka apa ya? Suka famous atau mulai famous apa sih? Tokoh ya, famous tokoh ya. Famous tokoh. Iya kalau tidak salah. Iya. Tokoh, mereka tuh tokoh, idola, perlu idola mereka. Primus ya. Iya. Salah satunya dengan menggunakan YouTube. Iya tentu, untuk terutama HP saya nih, gitu kalau pakai. Tapi siswa tidak diperbolehkan memegang HP. Oh di sini nggak boleh, Nggak boleh. itu barang haram itu, ya? Iya nggak boleh, Hanya guru saja. hanya guru saja. Gitu, itu pun BKT Pak ini di pulsa, beli paket. Kalau nggak punya duit minta sama Ivan, dipakai. Gitu. Untungnya saya pembaca dan bukunya banyak di rumah. Jadi saya kadang-kadang tertunjangnya di situ. Oke, sudah Bapak. Itu aja. Yang lain dong, ada. Udah. Udah itu aja. Pertanyaan. Iya sudah ya. Itu aja. Jadi jujur saya harus akui bahwa di sekolah kita ini fasilitasnya kurang. Ya. Di, Ada tapi terbatas. di sini kelas 12-nya ada berapa kelas? Satu. Kelas 11 itu satu kelas. Satu kelas. Jumlah seluruhnya itu 20. Paling yang HD itu paling banyak itu 15. 15. Ya biasa anak-anak kan. Gantian mereka kadang-kadang piket. Jadi masuk ke ruangan sini, ini kan ruangan saya nih. Di sini tuh 2 pelajaran, sejarah sama PKN. Di sini ruangannya. Tapi lumayan banyak di sini yang hadir. Kenapa alasannya? Bukan tertarik pada pelajarannya, tertarik sama ruangannya, dingin. Gitu. Nah itu satu. Jadi nggak apa namanya anak-anak ya. Yang kedua, memang sekarang nggak bisa sih terlepas dari teknologi sekolah. Teknologi itu barang mutlak itu. Sekolah yang nggak punya teknologi susah itu sekolah jangan batu itu. Iya. YouTube itu penting itu. YouTube, blog ya. Gitu. Google penting itu. Tapi ada kesulitan nggak buat siswa kalau nggak megang HP kayak gitu? Sebetulnya mereka itu ini anak-anak, saya kasih gambaran begini. Setiap hari apa Bang anak-anak dikunjungin sama orang tuanya itu? Hari Ahad. Begitu orang tuanya datang, yang paling ditanyakan sama anak-anak itu bukan keadaan ibunya, keadaan kakaknya, enggak. Bapak bawa HP enggak? Gitu. Jadi sebetulnya anak itu pengen banget main HP gitu. Dan sekarang nggak bisa lepas dari HP itu, nggak bisa. Karena sekarang kan apalagi dengan adanya AI ya, gitu. Nah,
pelajaran sejarah itu sangat tertunjang manakala tersedianya teknologi, ya kan? Ruangan labnya, komputernya madai, gitu kan? Terus wifi-nya, kapasitas giganya memadai, wah baru tuh enak gitu, tertunjang banget guru kode itu, gitu. Tapi sini lab komputer Terus kan satu tuh jumlah satu ruangan. satu ruangan. Satu ruangan. Iya, jumlah ini berapa? Ada 20-an ya? 20-an. Gitu. Sementara 20 dibagi dengan sekian ratus siswa kan. SMP SMA kan. Gitu ya. Maka saya kadang-kadang mencari celah. Celahnya apa? Jadi lagi. Ini HP saya. Gitu, mereka nonton. Gitu, nonton bareng. Nah itu baru, ayo. Apa? Mereka nonton, melihat tuh ya Pak. Kak, putar lagi yang bagian ini. Taruh lagi. Gitu. Mereka nani. Wah, udah. Sekolah modern pakai ini ngetop dah. Yang fokus seperti itu nggak ada. Infokus ada. Ada. Ada infokus, tapi jarang saya pakai. Kayak Iya. Pernah sekali, beberapa kali saya pakai laptop. Kan bawa laptop tuh kan lumayan gede gambarnya kan. Itu udah ke laptop, udah. Ini bagian ini nih. Gitu. Paling top di laptop, saya pakai laptop sendiri. Gitu. Makanya Mas punya laptop yang bagus, ngajar sejarah. Gitu. ada buat nulis. Nah, iya, gitu ya. Oke. Sip. Ya, terima kasih Iya, Bapak iya. atas jawabannya. Iya, wah pokoknya kalau teknologi, belajar sejarah itu teknologi, nggak ada lagi. Kalau konvensional, ruwet. Iya, capek kitanya. Iya. Yang semua pakai teknologi sih kalau sejarah juga. Iya, iya, Kalau semua. tanpa teknologi Wah, capek gurunya. ketinggalan. Nggak bisa. Apalagi sekarang kan apa sih yang ada di YouTube nggak ada. Semua di YouTube. Sumber informasi ada di Peristiwa detail. Contoh misalnya gini. Peristiwa yang kadang-kadang luput dari ingatan publik di YouTube itu. Contoh misalnya proses pembuatan Candi Borobudur. Kamu pernah ketemu nggak? kamu apa? Pernah mendengar penjelasan dari YouTube tentang prosesnya. Saya punya dokumennya. Belum. Yang menjelaskan ini namanya J. Benda, sejarawan dari Belanda. Dibuat itu, jadi dia nggak sengaja melihat sumber, lalu oral dia ngomong gitu. Ini loh Borobudur, prosesnya gini sampai detail J. Benda itu. Lalu kemudian oleh orang UI, sejarah ya, sejarawan, diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Nah, lalu kemudian saya dapat itu ketika saya aktif di IDAYU di Jakarta. Saya dapat rekamannya, gitu. Nah, itu kan teknologi. Iya. Daripada baca buku J. Benda itu kurang lebih halamannya sekitar 400, kan dengan dengerin sambil ngopi sambil ngerokok. Ya kan, itu teknologi. Jadi teknologi itu membuat kita ringan tugasnya. Tugas guru itu ringan kalau ada teknologi. Gitu. Mudah-mudahan dapat sekolah yang fasilitas teknologinya memadai. Amin. Iya. Ya. Oke. Kasih Pak. Sekarang saya balik tanya, Ya. menurut kamu prospektif nggak jadi guru sejarah ke depan? Dalam Ke depan, ke depan. iya. Prospektif tidak? Menjanjikan secara ekonomi nggak guru sejarah ke depan? Kalau dilihat ke depan sih bisa jadi Pak, bisa enggak. Bisa nggak? Iya. Gitu. Kalau menurut saya nggak. Yang paling prospektif ke depan ini adalah guru sejarah. Saya ambil sampel di Jepang. Ya. Apa namanya, kelas ini guru ya. Kelas utama guru di Jepang itu guru sejarah. Ya. Iya, di negara-negara maju. Gitu. Karena
historian is motivator. Sejarawan itu motivasi. Gitu. Maka Amerika itu kan paling banyak kan produk tulisan-tulisan sejarah. Lewat sejarah itulah terbangun sebuah motivasi, keinginan zaman ke depan. Maka di Jepang itu gaji guru sejarah lebih tinggi dari gaji yang lainnya. Baru urutan keduanya adalah guru-guru eksak. Gitu. Cuman prasyarat untuk jadi guru sejarah itu gila berat banget. Dia harus menguasai sekian masalah. Gitu. Jadi ontologi, epistemologi dan aksiologinya ketiga hal ini dikuasai. Gitu berarti sejarah. Mantap sangat prestasi. Dan untuk Indonesia apalagi ini butuh, ya kan? Anak-anak kita yang mereka kadang-kadang nggak tahu apa itu peristiwa awal, mereka nggak tahu kan? Iya, gitu. Saya beruntung mau jadi guru sejarah. Cuman dengan syarat tadi. Ini mohon maaf, ada berapa puluh judul buku yang kamu telah punya yang berkaitan dengan sejarah? Baru berapa Pak? Nah itu dia, dari sekarang mau daripada jajan beli rokok, ngerokok nggak? Enggak Pak. Enggak, iya. Daripada jajan dengan beli buku sejarah. Iya. Buku juga sih, kalau harus beli juga lumayan Pak. Mahal ya. Nah, kamu tahu itu nggak? Pocin, Pondok Cina. Pondok Cina tahu. Iya, kan sebelah stasiun itu kan ada toko buku. Toko buku Bekas. Bekas. Iya, situ. Itu surga itu. Atau nggak kamu ke Senen? Pasar Senen. Iya, di Kuitang itu. Oh kurang tahu saya. Iya, itu buku-buku asal kamu ini aja, kuat aja. Lihat, itu banyak buku-buku bagus di situ. Tapi kalau segi harga Murah banget. murah. Kamu nggak percaya? Kamu pernah tahu buku judulnya Madilong? Materialisme, dialektika dan logikanya Tan Malaka. Tebal sih gini. Kalau di Gunung Agung itu harganya 130.000, tapi hanya saya beli 30.000. Ini Pocin saya beli. Ori? Iya. Cuman memang terbitan lama itu. Masih bagus, disegel masih kayak gini gitu. Dan harus kita punya teknik sama si pembelinya itu. Bang, ini buku apaan sih? Aneh kayaknya deh. Gitu. Berapa nih? 60. Ya, 60. Gitu. Kitanya tunjukin minat. Nggak minat dulu. Ya baru gue bilang, udah 30 ya gitu loh. Ya jangan 30, 35. Dapat 35.000. Dia Gunung Agung 130.000. Cuman warnanya beda emang. Kalau di Gunung Agung itu kan hardcover. Kalau ini soft cover. Gitu. Saya beli buku itu di situ. Berburu buku di Lenteng Agung. Banyak sekali buku-buku. Cuman kitanya harus sabar. Nyari gitu seharian gitu. Gitu. Apalagi kalau misalnya ada waktu sedikit ke sana ke Kuitang. Itu buku-buku mendatak gitu. Terus kitanya jangan nunjukin minat. Ini kok buku, ini buku apaan sih, ini jelek begini gitu. Jadi berapa lah? 15.000 ya, gitu bayar gitu. Gitu. Dan Indonesia ini bisa jadi nanti akan hancur Indonesia ini. Karena minat bacanya kan sekarang kita urutan 76. Berkurang. Oh iya, minat baca itu nggak ada. Minat nontonnya tinggi, makanya itu. Malah ada yang nggak bisa baca Pak. Oh iya, siapa yang bisa baca kalian? Di sini aja anak kelas 3 SMP juga nggak bisa ke kalian. Jujur aja nih Pak, bukan saya menutupi. Gitu. Karena apa? Mereka malas mengolah logika. Gitu. Itu kira-kira ini. Jadi negara-negara maju itu guru sejarah itu luar biasa. Peringkatnya itu peringkat pertama. Gitu. Itu kira-kira. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau saya kan guru jadul ya. Iya, maka gelarnya di RS. Mulai, antum gelarnya apa? SPD ya? Iya. Oh, SPD berarti tahun antum lulus tahun berapa sih? 22. 22? 2002. Oh iya. Saya sarjana itu tahun 89. 88 saya. Iya. 8 saya. Pakai di RS makanya. Lu tahun berapa lahir? Terakhir kan 90 emang. Hah? 2000. Waduh.
DRS itu kan terakhir 89. Ya 90. 90-an ya? Istri itu ya. Iya. Sangat jadul. Gitu. Cuman secara jalan jadul itu kuat di mitologi. Penguasaan mitologinya kuat. Karena konsep tadi ya, ontologi, misalnya aksiologi. Sekarang itu diukur dari 3 formasi. Begitu kira-kira. Saya juga dulu mahasiswa kere saya. Iya, cuman dulu kelebihan dulu dari sekarang itu, waktu zaman itu banyak forum diskusi. Ya, contoh misalnya di tim, pernah dengar tim kan? Taman Ismail Marzuki. Wah, itu gila itu. Surga itu bagi mahasiswa kere itu. Kumpul, yang datang itu M.H. Najib, terus kemudian Tommy F. Abuy, Doam Raharjo, yang datang itu orang-orang top semua itu. Ya kan kita dengar gitu, ada tim dulu. Terus dulu ada forum-forum diskusi besar, misalnya forum demokrasinya Gus Dur almarhum, iya Hariman Siregar gitu. Terus kemudian lagi siapa yang gendok tuh, malah pemikir ekonomi yang gendut yang meninggal. Sahrir. Gitu, Sahrir. Edi Swasono, Pardi Hadi, besar semua dulu. Prajoso. Terus di kalangan artisnya ada Lacuban sih, bukan apa namanya? Istrinya Sumanjaya. Jajang. Bukan. Oh bukan, Jajang mah Syekh Nur ya. Arifin Sin. Jadi kita mahasiswa yang kere ini kita jadi terisi. Bagong Kusediarjo dulu. Si Bagong bapaknya si Butet. Ya. Jasa itu. Mereka memberikan sejarah seni Indonesia. Bayangkan itu. Mereka dia lagi ceramah, ya kita dengar bapak sebutkan. Wah, keren dulu. Tommy F. Abuy seniornya Rocky Gerung di UI. Kalau Tommy udah bicara itu, wah keren gitu. Indonesia tuh begitu. Iya, Fordham. Terus kemudian lagi ada diskusi 36 di Rawamangun. Gitu. Waduh, ada masih apa tuh di Rawamangun tuh lah? Sunan Giri. Gitu ya dulu mah Pamda. Sekarang nggak ada forum-forum diskusi gitu, jarang. Bukan jarang, hampir tidak ada ya. Udah hedon semua. Tapi nggak apa-apa, kamu sekali datang aja ke tim coba deh. Taman Ismail Marzuki. Harus itu mahasiswa tuh harus, apalagi mahasiswa sejarah. Datang sana, lihat suasana, pasti banyak mengumpul gitu. Di situ tersisa yang sekarang mahasiswa tuh sih itu Afrizal Malna. Gitu, seniman dan dia praktisi sejarah. Gitu kira-kira ya. Saya kuliahnya panjang saya. Saya masuk kuliah 1984 saya masuk. Iya. Lulus wisuda tahun 89. Saya selesai 88. Saya kebanyakan di jalan kuliahnya. Tapi nggak udah di jalan. Ikut forum diskusi. Malah kuliah jarang. Gitu ya. Dulu waktu zaman saya mahasiswa itu kampus kedua saya ada Malioboro, Jogja. Di mana? Yogyakarta. Sengaja datang dari Jakarta ke sana. Dulu surga ilmu itu Malioboro itu. Orang-orang besar itu datang sana semua. Iya. Itu kan terutama ada Landu Paranggi, M.H. Najib, terus kemudian lagi banyak tokoh-tokoh itu yang lesehan gitu sambil diskusi dari mulai maghrib sampai pagi di situ. Rizin Hakim sering datang, Ers Jarot dulu masih itu tuh. Itu dulu surga, Jakarta surga pengetahuan. Sekarang nggak ada ya, adanya kafe sekarang. Jadi gini, saya pesan sama kamu, kuasai metodologi.
Kalau kamu udah mau ngasih metodologi, udah top lah, jadi guru top. Saya metodologi. Ada namanya 3 dimensi sejarah kan. Jadi kayak gini, kamu punya buku ini nggak? Pengantar filsafat Yuyun Sumantri. Itu penting, itu orang sejarah itu. Pengantar filsafatnya Yuyun Sumantri. Terus kemudian lagi pengantar sejarahnya si siapa namanya? Yang menteri itu dari tentara. Siapa Mbak? Yang ngarang sejarah Indonesia itu loh. Nugroho Noto Susanto. Taufik Abdullah. Itu sejarawan Indonesia tuh. Almarhum Abdurrahman Suyomi Harjo. Saya mah dulu sering banget itu ketemu mereka itu. Iya, sejarawan. Abdurrahman Kunto Wijoyo Jogja. Kalau ke Jogja saya ketemu dia. Gitu. Nah, gitu coba cari habis ini buku pengantar filsafat sejarah. Gitu ya. Yang gambarnya itu adalah patung yang dijadikan idiom oleh Randy Karp. Begitu Edgar Sang. Saya tunjukin. Ini buku legenda ya. Ini saya ulangin. Crime Brinton, pembentukan pendidikan modern. Ini. Kalau udah baca buku ini, terbukalah kamu sebagai seorang sejarawan. Gitu. Jarinya tapi Kenapa? Ini susah dicarinya. Maka dipinjemannya saya nggak boleh. Gitu ya. Jangan nih, ngelihat aja nggak boleh. Ada teman-teman saya yang ngelihat nggak ngapain. Ya itu kapok kok minjemin buku hilang buku. Ini setengah mati cari dah di Coffee di mana kayak gitu. Nah ada ini cari buku ini nih. Ini nih, waduh ampun udah ruwet udah. Itulah pengalaman saya sebagai mahasiswa sejarah. Dulu saya di IKIP Muhammadiyah. Saya pertama di UI. Di UI saya DO karena nggak pernah kuliah. Di kuliahnya di jalan, kan? Gitu nggak pernah hadir di DO saya dari IKIP Ramangun. Hanya pindah saya ke IKIP Muhammadiyah. Itu pun panjang saya kuliahnya. Gitu. Teman dulu enaknya zaman saya tuh dosen itu nggak penting hadir, yang penting lo pinter. Jadi misalnya ada Profesor Dr. Johan, itu guru besar sejarah Indonesia itu. Saya belajar sama dia. Saya tanya, Prof, saya jarang hadir, maaf nih banyak. Enggak apa-apa, yang penting lo bikin makalah ya. Kasih itu makalah. Apa makalah dari Prof. Johan? Restorasi Candi Borobudur. Saya ke Borobudur. Sebulan nongkrong di Borobudur. Gitu. Pulang-pulang buat makalah kasih Prof. Johan. Dapat A. Gitu. Prof. Budi, wah gitu, dosen-dosen mantap gitu. Gitu. Saya ke jalan kuliah. Tapi dia kasih tugas sama dosen. Nih, lebih dia makalah ya. Dulu saya belajar metodologinya sama Profesor Ponafadullah. Itu guru besarnya metodologi berpikirnya dari IKIP Ramangun tuh. Gitu. Saya jarang kuliah sama dia. Bikin gua makalah ya. Gitu. Jadi dia mau ditunjuk sebagai pemberi materi sebuah seminar, cuman dia malas bikin makalah. Karena saya suruh bikin. Bayarannya gitu. Oke, Prof, saya bikin makalahnya, tapi kasih bernilai ya, gitu. Ayo oke. Deal. Gitu. Jadi saya kuliah banyak di jalan. Udah? cukup. Ya, oke, ya. Bosan ya. Pengalaman saya. Makasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama. Boleh minta dokumentasi? Oh, boleh. Iya.